Jadi kamu yang bernama Raffi. Raffi yang sedang berjalan menuju laboratorium menghentikan langkahnya saat mendengar suara yang memanggilnya. Entah sejak kapan dia mengikutinya. Duk Eskra berdiri di sana sambil menatapnya. Apa orang ini tidak bertambah tua? Raffi langsung mengenalinya. Bahwa pria ini adalah orang yang sama dengan pria yang tiba-tiba mencampuri hidupnya di masa lalu. Saat ibu pertama kali mengatakan akan menerima pria itu sebagai suaminya, Raffi tidak merasakan perasaan apapun. Begitu pula dengan pria itu. Menjadi satu keluarga tidak mengubah apapun, karena keduanya memang tidak memiliki ketertarikan satu sama lain. Pria itu tidak bersikap hangat, dan Raffi pun bersikap dingin. Keduanya bukan tipe orang yang akan mendekat duluan. Bagi Raffi, pria itu bukanlah keluarga, melainkan hanya suami ibunya. Tidak lebih dan tidak kurang. Namun suatu ketika terjadi sedikit perubahan emosi. Anak-anak tetangga tidak menyukai Raffi yang jauh lebih dewasa dibanding usianya. Lebih tepatnya, mereka membencinya. Akibatnya, Raffi sering dikucilkan dan pulang dalam keadaan babak belur setelah dipukuli. Namun dia tidak pernah mengadu pada ibunya. Dia selalu menyembunyikan kejadian itu dengan alasan terjatuh. Akan tetapi, sejak suatu hari, gangguan dari anak-anak itu lenyap total. Mereka justru tampak ketakutan dan buru-buru menghindar setiap kali melihat Raffi. Ternyata, pria itu telah memberikan peringatan kepada anak-anak itu tanpa sepengetahuan Raffi. Padahal, pria itu biasanya hanya menatapnya dengan pandangan acuh tak acuh saat dia pulang dengan luka-luka. Saat itulah, perasaan Raffi sedikit berubah. Dia merasa hidup bersama pria itu mungkin tidak akan buruk. Tentu saja, sebelum dia menghilang, bahkan sebelum genap 1 tahun. Mungkin karena itulah Raffi semakin membencinya. Dia kesal pada dirinya sendiri karena sempat membuka hati meski hanya sebentar. Rasa kesal itu pula yang tampaknya dia tumpahkan kepada Camilla selama ini. Ada yang ingin Anda katakan? Tentu saja, nada bicara Raffi tidak mungkin terdengar ramah. Fakta bahwa status pria itu adalah seorang duk membuatnya semakin kesal. Apakah karena itu dia mencampakkan ibu? Setelah ingatanmu kembali, apakah ibu terlihat begitu rendah di matamu? Sampai-sampai kau tidak ingin mencarinya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Kais Eskra kehilangan ingatannya selama 1 tahun saat berada di Kekaisaran Febler. Raffi, yang tentu saja belum mendengar fakta tersebut, hanya bisa melihat kemunculan pria itu sebagai tindakan yang sangat tidak tahu malu. Aku cuma sedikit penasaran. Tentang apa? Tentang pria seperti apa yang membuat puteriku berlari kencang dengan wajah pucat pasi seperti itu. Putri, putri, berhentilah memanggilnya begitu. Kalau mau, aku bisa memanggilmu putraku juga. Apa-apaan itu? Aku akan menerimamu sebagai putraku, karena sepertinya putriku tidak akan sanggup mencampakkan dirimu. Raffi menatap pria itu seolah sedang melihat orang gila, lalu segera membalikkan badannya. Dia berpikir bahwa pria ini jauh lebih waras saat masih kehilangan ingatannya dulu. Oh, kepribadiannya menarik juga. Duk Eskra terkekeh melihat Raffi pergi. Menarik, Tuan. Kalau itu aku pasti sudah memaki habis-habisan. Tapi dia hanya pergi begitu saja. Menurut saya, dia pergi karena merasa Anda tidak layak untuk diladeni. Mungkin aku memperlakukannya dengan sangat baik saat aku kehilangan ingatan dulu. Apa? Ada apa dengan tatapan itu? Saya hanya heran bagaimana Anda bisa memiliki pemikiran sekonyol itu. Apanya yang konyol? Anda benar-benar bertanya karena tidak tahu. Bagaimana mungkin seorang Duk Eskra bisa bersikap baik pada anak kecil? Pria yang bahkan tidak pernah memberikan kata-kata hangat kepada putra kandungnya sendiri. Memangnya kepribadiannya bisa berubah hanya karena hilang ingatan? Bagaimanapun, sepertinya pemuda itu akan menjadi kunci besar untuk membawa Nona Camilla pulang. Aku pun berpikiran sama. Mata Duk Eskra dan Kon Alton berkilat tajam secara bersamaan saat menatap punggung Raffi yang menjauh. Mata Camilla membelalak saat membuka pintu kamarnya. Seseorang yang sempat dia lupakan telah berada di sana. Kamu datang. Kamu datang. Hanya itu reaksi Anda. Setelah sekian lama. Pria yang gemetar karena kesal itu adalah Dorman. Sepertinya
Dia masih merasa sangat sedih karena pernah ditinggalkan sendirian. Dasar pria keras kepala. Dia benar-benar tipe orang yang menyimpan dendam. Bagaimana bisa Anda meninggalkan saya di sana dan bahkan tidak menghubungi saya sama sekali? Ya, hubungan kita kan tidak sedekat itu sampai aku harus terus menghubungimu kan? Anda keterlaluan, Nona. Sudahlah, kebetulan sekali kamu datang. Kenapa? Dorman memutar bola matanya curiga. Apa aku melakukan kesalahan lagi belakangan ini? Kamu bisa menghubungi Hevel. Hevel? Sampaikan padanya aku ingin bertemu. Kenapa ingin bertemu dengannya? Karena aku melihat sesuatu yang aneh lagi. Ada kesamaan di antara hantu-hantu yang terikat pada Kaisar Fabler. Pertama, penampilan mereka. Mereka semua memiliki rambut pirang dan mata emas khas keluarga kekaisaran. Jika diperhatikan lebih dekat, mereka memiliki kemiripan wajah satu sama lain, dan semuanya laki-laki. Terakhir, usia mereka. Semuanya kehilangan tubuh pada rentang usia yang mirip. Apa artinya ini? Hanya ada satu kesimpulan. Kaisar Kekaisaran Fabler dari generasi ke generasi adalah orang yang sama. Lebih tepatnya, satu jiwa terus-menerus berganti tubuh untuk mempertahankan kedudukannya sebagai kaisar. Bikin merinding. Itu berarti dia merenggut tubuh anak-anak kandungnya sendiri demi mempertahankan hidup. Astaga, ini benar-benar gila. Bagaimana bisa seseorang menggunakan anaknya sendiri sebagai alat untuk memperpanjang nyawa? Tapi tidak ada penjelasan lain yang masuk akal. Dalam drama, terkadang seorang ayah berkata pada anaknya, "Kamu adalah mimpi dan masa depanku." Itu adalah kata-kata kasih sayang. Tapi jika Kaisar Fabler mengatakan itu pada putra mahkota Edson, maknanya akan berubah total. Karena Edson benar-benar akan menjadi masa depan atau tubuh baru baginya. Camilla merinding lagi. Mungkin kali ini juga begitu. Kaisar pasti mengincar tubuh putra mahkota Edson atau pangeran kedua. Usia hantu-hantu yang terikat itu mirip dengan kedua pangeran sekarang. Yang berarti sudah waktunya baginya untuk berganti tubuh. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang akan percaya jika ia menceritakannya? Ini tentang kaisar. Salah langkah sedikit saja, kepalanya bisa melayang. Dia bisa dieksekusi atas tuduhan penghinaan terhadap kaisar tanpa bukti. Aku harus bertemu Hevel dulu. Hevel pasti tahu sesuatu. Mungkin dia tahu nama asli kaisar yang tercatat di daftar kematian, seperti saat kasus Rania dulu. Ah, ini Nona. Apa ini? Tuan Dave menitipkan ini untuk Anda. Sebuah surat. Sepertinya Dave menulis surat sapaan saat tahu Dorman akan kembali. Camilla tersenyum tipis saat membuka surat itu. Katanya pesta kemarin benar-benar gempar ya. Pandangan Camilla beralih kembali ke Dorman. Beritanya sudah tersebar. Rumor tentang Nona selalu menyebar dengan cepat. Camilla menghela nafas. Tentu saja, pria itu terang-terangan melemparkan bom di tengah pesta. Kabar bahwa ayah kandung Camilla Sorpel telah muncul pasti sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Pasti orang-orang akan bergosip dengan riuh lagi. Kenapa pria itu tiba-tiba datang sih? Jika tahu Duk Eskra ada dalam rombongan utusan, dia pasti sudah bersiap mental. Sepertinya Duk Sorpel dan yang lainnya juga tidak tahu sama sekali. Katanya orang yang seharusnya datang tiba-tiba berhalangan, jadi Tuan Kais yang menggantikannya. Menggantikan? Pria itu kan bukan tipe orang yang mau menjadi pemain pengganti bagi siapapun. Apa alasan orang itu tiba-tiba batal datang? Itu entahlah. Dorman menghindari tatapan Camilla dengan senyum canggung. Sebenarnya, beredar rumor sangat cepat bahwa orang yang seharusnya menjadi utusan itu tiba-tiba butuh waktu untuk istirahat di desa setelah bertemu dengan Duk Eskra. Jika dia ingin datang, kenapa tidak bilang saja dari awal? Kenapa harus mencari kelemahan orang lain dan mengusirnya ke desa? Karena kalau Anda tahu, Anda pasti akan melarangnya datang. Dorman sempat ragu apakah harus memberitahu bahwa alasannya adalah karena Camilla. Namun dia memilih untuk diam. Pokoknya, segera hubungi Hevel ya. Baik, Nona. Dorman mengangguk lalu menyajikan secangkir teh di depan Camilla. Saya rasa
Nona butuh sesuatu yang hangat untuk menenangkan pikiran. Camilla menyesap tehnya, mencoba mendinginkan kepalanya yang kacau. Namun, dia kembali mengerutkan kening. Semoga aku tidak perlu bertemu dengannya lagi. Maksudnya Kaisar Febler. Berkat kemunculan Duk Eskra, dia memang berhasil keluar dari pesta. Tapi, kata-kata Kaisar itu terus mengganggu pikirannya. Apakah itu hanya basa-basi belaka? Ah, pasti begitu kan? Dia adalah kaisar. Dia pasti sangat sibuk. Camilla mencoba menenangkan kegelisahannya. Posisi kaisar ternyata sangat santai ya. Beberapa hari kemudian, Camilla menghela nafas panjang melihat surat undangan di tangannya. Itu adalah undangan resmi dari istana yang menyatakan bahwa kaisar ingin minum teh bersamanya. Kenapa dia ingin menemuiku? Katanya ingin dengar cerita saat pedang pelindung terbangun. Tapi aku sendiri tidak ingat. Aku dalam kondisi tidak sadar saat itu. Apa yang harus kukatakan? Tidak mungkin juga aku menyuruh Zeno pergi menggantikanku. Lagi pula, perasaanku tidak enak. Apakah alasan sebenarnya hanya itu? Kenapa dia harus mengirim undangan resmi istana? Apa itu? Seseorang tiba-tiba menyambar surat undangan dari tangan Camilla. Apa yang Anda lakukan? Bukannya menjawab, dia malah merebut surat undangan itu dan membaca isinya dengan cepat. Alisnya berkerut setelah membaca apa yang tertulis di sana. Sepertinya kau tidak mau pergi ya? Sini, kembalikan undangannya. Kalau tidak mau ya tidak usah pergi saja. Bagaimana mungkin aku menolak undangan dari Yang Mulia Kaisar? Aku melakukannya? Hah? Kemarin Kaisar mengajakku makan bersama, tapi kutolak karena aku sibuk. Melihat tatapan angkuh Duk Eskra yang seolah-olah hal itu adalah perkara mudah, Camilla hanya bisa menghela napas pendek. Benar-benar merasa hebat ya orang ini. Itu karena Anda adalah Anda. Jika seorang putri bangsawan biasa menolak undangan kaisar, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa karir sosialnya akan hancur saat itu juga. Setelah berdecak beberapa kali, Camilla memutuskan untuk menanyakan hal yang selama ini membuatnya penasaran selagi melihat wajah Duk Eskra. Kenapa Anda masih di sini? Karena tidak punya tempat tujuan. Kenapa tidak punya? Anda kan punya rumah. Seharusnya Anda pulang ke rumah Anda sendiri. Di sana tidak ada kamu. Astaga, kenapa kalimat itu tiba-tiba keluar? Camilla menatapnya dengan pandangan tidak percaya sejenak, lalu memijat pelipisnya yang mulai terasa pening. Dengar ya, waktu di sana dia tidak sesering ini memanggil putriku-putriku. Biasanya dia bersikap acuh tak acuh. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba jadi begini? Kenapa Anda terus-menerus mencoba membawaku pergi? Lalu, kenapa kau terus-menerus ingin tetap tinggal di sini? Karena di sini adalah rumahku. Tempat itu juga rumahmu. Camilla seketika kehilangan kata-kata. Tatapan Duk Eskra terasa lebih serius dari sebelumnya, hingga membuatnya sedikit bergidik. Kalau kau mengikutiku, kau tidak perlu menerima surat undangan seperti ini lagi. Dia menggoyang-goyangkan surat undangan di tangannya. Bagaimana? Apanya? Kalau kau mau, aku bisa merobek undangan ini sekarang juga. Dia kembali melambai-lambaikan kertas itu di depan mata Camilla dengan senyum menyebalkan yang khas di bibirnya. Sebenarnya apa yang sedang Anda lakukan? Sedang merayu. Camilla segera menyambar kembali undangan itu dari tangannya. Berhentilah mencampuri urusanku dan pulanglah sana. Ku dengar ada kafe yang enak di sekitar sini. Pria itu bahkan tidak berpura-pura mendengarkan. Setelah memelototi pria yang terus mengalihkan pembicaraan itu, Camilla akhirnya membuang muka dan memutuskan untuk tidak memperdulikannya lagi.